Oke, kali ini kita akan bahas sebuah ide yang jujur aja kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Tapi ini beneran berakar dari fisika dan rekayasa masa depan loh. Coba deh bayangin, gimana kalau lautan yang nutupin 70% planet kita bisa diubah jadi sumber amunisi tanpa batas untuk senjata-senjata paling canggih? Coba deh, kita bayangin sejenak. Amunisinya bukan lagi mesiu atau rudal, tapi energi murni. Energi yang diambil langsung dari ombak buat ngasih tenaga ke sebuah perisai pertahanan yang hampir nggak bisa ditembus. Nah, konsep revolusioner inilah yang akan kita bedah bareng-bareng. Ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita bakal mulai dari dasar-dasarnya dulu, soal energi ombak. Terus, kita lihat terobosan teknologi yang bikin semua ini jadi mungkin. Setelah itu, baru kita masuk ke aplikasi militernya yang gila banget, dampaknya ke geopolitik dunia, dan terakhir, kita juga harus realistis lihat tantangan-tantangan di depan. Udah siap? Yuk, kita mulai. Jadi, dari mana sih semua energi ini datangnya? Jawabannya sebenarnya simple. Lautan itu nggak pernah diem. Nah, di dalam setiap gerakan ombak yang terus-menerus itu, tersimpan energi kinetik dan potensial yang kekuatannya luar biasa. Teknologi untuk menangkap kekuatan ini namanya pembangkit listrik tenaga ombak, atau kita singkat aja PLTO. Anggap aja ini kayak kincir angin, tapi buat lautan. Sebuah mesin yang dirancang khusus buat mengubah gerakan ombak yang nggak ada hentinya itu jadi listrik. Kalau ngomongin potensi, wah ini gede banget. Energi ombak itu kan bersih, selalu ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak kayak matahari atau angin yang kadang ada kadang enggak. Dan energinya itu padat banget. Tapi, ya ada tapinya. Masalahnya juga sama besarnya. Biaya pasangnya itu mahal. Peralatannya harus super kuat buat nahan badai dan korosi air garam. Terus narik listrik dari tengah laut ke darat, waduh, itu logistiknya pusing banget. Tapi dari semua tantangan itu ada satu masalah paling fundamental yang seolah jadi tembok penghalang. Jangkar. Hampir semua desain PLTO yang ada sekarang itu harus ditancepin, dijangkar ke dasar laut biar bisa bekerja. Ini jelas ngebatasin banget di mana alat ini bisa dipasang dan jadi mustahil buat dipakai di laut dalam, padahal di sanalah energi ombak paling kuat. Nah, disinilah sebuah terobosan baru muncul dan mengubah permainan. Pertanyaannya jadi begini, gimana kalau kita bisa singkirin jangkar itu sama sekali? Inilah yang membuka pintu ke kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa. Idenya itu brilian banget karena simple. Gimana kalau kita bikin alat yang menghasilkan listrik bukan dari gerakannya terhadap dasar laut, tapi dari gerakan internal antar bagian-bagiannya sendiri. Kalau begini kan alatnya jadi pembangkit listrik mandiri yang bisa ngapung bebas. Cara kerjanya cerdas banget. Coba bayangin ada dua silinder yang saling terhubung. Waktu ombak datang, satu silinder keangkat ke puncak, sebentar yang satunya lagi turun ke lembah. Nah, gerakan tarik-menarik yang berlawanan inilah gerakan internalnya itu yang muter generator dan akhirnya menghasilkan listrik. Simple kan? Masalah jangkar selesai sudah. Apa artinya ini? Wah, dampaknya luar biasa. Ini bukan lagi pembangkit listrik yang diam aja di satu tempat. Ini adalah pembangkit listrik portable yang bisa dibawa-bawa kapal, dipasang di tengah samudra, dan ditarik lagi kapanpun dibutuhkan. Lautan baru aja jadi stasiun pengisian daya raksasa. Dan sekarang, kita sampai di bagian paling gilanya. Kalau kamu punya sumber energi portable tanpa batas di tengah lautan, kira-kira apa yang bakal kamu kasih tenaga? Jawabannya, senjata energi terarah. Atau yang lebih kita kenal sebagai laser. Magasin tak terbatas. Dua kata ini udah ngerangkum semuanya. Gini loh, senjata laser itu boros listrik banget. Kelemahan terbesarnya itu bukan di lasernya, tapi di baterainya. Nah, dengan PLTO portable ini, kita seolah-olah ngasih mereka sumber energi yang, ya itu tadi, nggak akan pernah ada habisnya. Lompatan kemampuannya itu drastis banget. Coba kita bandingkan. Laser yang ada sekarang itu punya jumlah tembakan yang terbatas sebelum kehabisan daya. Tapi dengan PLTO ini, sebuah kapal bisa terus-terusan menghasilkan energinya sendiri. Ini artinya mereka bisa punya perisai laser yang aktif secara konstan. Secara taktis, ini mengubah segalanya. Bayangin sebuah kapal perang yang bisa bikin perisai pertahanan 360 derajat yang permanen buat nangkis drone dan rudal. Setiap tembakan laser, biayanya jadi murah banget bandingkan sama rudal pencegah yang harganya jutaan dolar. Dan yang paling penting, kapal itu nggak lagi terikat sama pasokan bahan bakar. Dia bisa operasi sendirian di lautan selama berbulan-bulan. Teknologi kayak gini bukan cuma ngubah taktik di medan perang loh. Ini bisa mengubah peta keseimbangan kekuatan global.
Negara manapun yang berhasil menyempurnakan teknologi ini lebih dulu, bakal dapat keuntungan angkatan laut yang gak ada tandingannya. Coba pikirin deh dampaknya. Mereka bahkan bisa bikin semacam perisai benua, jaringan platform pertahanan laser di tengah samudra yang secara teori bisa nembak jatuh rudal hipersonik sebelum sampai ke daratan. 70%. Itulah luas permukaan planet kita yang statusnya baru aja berubah. Dari yang tadinya cuma jalur pelayaran, sekarang jadi sumber amunisi strategis yang tak terbatas. Intinya ya ini. Dulu, penemuan batu bara melahirkan era kapal perang uap dan mengubah kekuatan angkatan laut selamanya. Nah, teknologi ini punya potensi buat memulai pergeseran yang sama besarnya, membuka era baru dominasi di lautan yang ditenagai oleh energi ombak yang bersih dan tanpa batas. Oke, tapi tentu aja kita harus realistis. Ini semua masih visi masa depan. Untuk pindah dari konsep yang brilian ke sistem yang siap tempur, ada rintangan-rintangan rekayasa yang besar banget yang harus dilewati. Setidaknya ada 4 tantangan utama. Pertama, soal output daya. Bisa nggak perangkat ini dibikin lebih besar buat menghasilkan listrik level megawatt yang dibutuhin laser militer? Lalu, keandalan tempur. Bisa nggak alat ini tahan banting kalau kena badai ganas atau bahkan rusak akibat pertempuran? Selanjutnya, integrasi sistem. Gimana caranya nyambungin sumber listrik yang goyang-goyang di ombak ke sistem laser yang butuh presisi super tinggi? Dan terakhir, pastinya, ukuran dan berat. Bisa nggak semua ini dibuat cukup kecil dan ringan, biar nggak malah bikin repot operasi kapal? Nah, ini semua meninggalkan kita dengan sebuah paradoks yang menarik ya. Sebuah teknologi yang lahir dari pencarian energi bersih, mungkin malah menemukan aplikasi puncaknya di dunia peperangan. Ini jadi pertanyaan mendasar tentang kemajuan itu sendiri, bagaimana sebuah inovasi yang tujuannya baik, pada akhirnya juga bisa jadi alat penghancur yang lebih efisien. Sebuah pemikiran yang kayaknya menarik buat kita renungkan.